Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Prasetyo, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah Al-Qawaidul Asasiyah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Meniza Budiarti MA. Langsung saja kita masuk ke materi, yakni materi yang pertama adalah isim, fiil, dan huruf. Al-ismu huwa kullu lafzin yusamma bihi insan aw hayawan aw nabat aw ayyi syai'in akhar. Al-misal Muhammadun, Jamalun, Madrasatun, Indonesia. Isim adalah setiap lapas mengenai nama manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau sesuatu yang lain. Di sini contohnya Muhammadun. Nah, Muhammad ini adalah nama orang. Jadi Muhammad ini termasuk isim. Kemudian di situ ada madrasatun. Madrasatun ini artinya sekolah. Nah, jadi ini juga termasuk salah satu contoh isim. Berikutnya fi'il. Al-fi'lu huwa kullu lafzin yadullu ala husulin amali fi zamanin khasin. Fi'il terbagi 3. Yang pertama, fi'il madhi, yang mana fi'il madhi ini adalah kata kerja masa lampau. Contohnya kataba. Yang kedua, fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari ini adalah kata kerja untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Contohnya yaktubu. Kemudian fi'il yang terakhir adalah fi'il amar, di mana fi'il amar ini adalah kata perintah. Contohnya uktub, artinya tulislah. Kemudian huruf. Al-harfu huwa kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf terbagi menjadi 1. Huruf yang masuk ke fi'il atau isim, yaitu huruf jar dan huruf nasikhah, huruf ataf dan huruf istifham. Nah, yang kedua, huruf yang masuk ke fi'il saja, yaitu huruf nasab dan huruf jazam. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yakni tarkib idhofi dan adadi. Tarkib idhofi adalah susunan dua isim atau lebih yang memiliki satu kesatuan arti. Untuk tarkib idhofi ini tidak bisa disusun oleh isim dengan fi'il atau sebaliknya, fi'il dengan isim. Akan tetapi idhofi ini hanya bisa disusun oleh isim dengan isim. Nah, yang pertama mudhof. Mudhof adalah kata depan pada susunan idhofah dan memiliki syarat. Yang pertama, tidak boleh bersamaan dengan alif lam. Yang kedua, mudhof berupa isim nakirah dan tidak boleh berharokat tanwin. Nah, yang ketiga, mudhof kedudukannya dibaca marfu atau rafa yang salah satunya. Nah, yang kedua, mudhof ilaih. Mudhof ilaih ialah kata yang disandari oleh kata lain yang selalu dihukumi jar, walaupun hurufnya tidak berharokat jar, tetapi tetap harokat kasroh. Contoh al-fasli. Adapun syarat-syarat dari mudhof dan mudhof ilaih, yang pertama, adapun syarat idhofi yang pertama berupa isim ma'rifah yang diawali dengan alif lam. Nah, yang kedua, mudhof ilaih kedudukannya dibaca majrur atau berharokat kasroh.
Jadi contoh dari mudhof dan mudhof ilaih adalah babul fasli, yang mana babun kedudukannya sebagai mudhof dan al-fasli kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Berikutnya tarkib adadi. Lafaz a'dad berarti hitungan, sedangkan ma'dud berarti sesuatu yang dihitung. Nah, secara garis besar a'dad terbagi menjadi yang pertama adat asli. Nah, adat asli ini bilangan menunjukkan banyaknya sesuatu. Di sini ada adat mufrad yang mana bilangannya dari angka 1 sampai 10. Yang kedua, ada adat murakkab, yang mana angka dari adat murakkab ini adalah dari 11 sampai 29. Yang ketiga, adat ukut, yang mana adat ukut ini yaitu angka 20 sampai 90. Maksudnya yakni angka 20, 30, 40 dan seterusnya sampai angka 90. Kemudian ada adat ma'tuf, yang mana adat ma'tuf ini hitungannya dari mulai 21 sampai 29. Materi selanjutnya yaitu tarkib isnadi dan wasli. Tarkib isnadi adalah kalimat yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Macam-macam tarkib isnadi. Pertama, fa'il, kalimat isim yang dirafa'kan setelah fi'ilnya. Contoh, qoma Ahmadu. Yang kedua, naibul fa'il adalah kalimat isim yang dirafa'kan tanpa disebutkan fa'ilnya. Contoh, doroba Ahmadu. Berikutnya ada isim fi'il naqis, yang mana isim fi'il naqis ini merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Contohnya, wa kana Allahu aliman hakima. Nah, Allah di sini kedudukannya sebagai isim. Nah, dia dirafa'kan barisnya dhammah dan menasabkan khobar. Yang menjadi khobar di sini adalah aliman hakima. Berikutnya isim inna, yang mana isim inna ini adalah menasabkan isim dan merafa'kan khobar, kebalikan dari isim fi'il naqis. Contohnya, innallaha ghafurur rahim. Nah, Allah di sini sebagai isim dan dia dinasabkan. Kemudian yang terakhir, isim huruf yang beramal seperti laisa. Contohnya, ma Ahmadu kasula. Berikutnya tarkib wasfi. Di dalam matan jurumiyah, na'at itu mengikuti yang disifati dalam keadaan rafa'nya. Nasab, khafat, ma'rifat, dan nakirah. Nah, ma'rifat terbagi menjadi yang pertama isim domir, yang kedua isim alam, isim isyarah, isim yang terdapat alif lam, dan apa-apa yang dirafa'kan kepada salah satu dari 4. Contoh, Ahmadut Tawil. Nah, materi yang keempat adalah i'rab rafa, nasab, jar, dan jazam. Rafa. Sini kita membahas rafa dulu, yang mana rafa ini mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Dhammah ditandai dengan isim mufrad. Nah, contohnya qara'a Ahmadul Quran. Yang menjadi isim mufrad di sini adalah Ahmadu. Kemudian jamak taksir, ja'at tulabu. Nah, berikutnya jamak muannas salim. Contohnya muslimatun. Berikutnya fi'il mudhari yang tidak tersambung akhirnya dengan sesuatu. Contoh, yadhabu. Nah, yang berikutnya huruf waw, yang mana huruf waw ini ditandai dengan jamak muzakkar salim. Contohnya alimuna. Atau contoh lain muslimuna. Berikutnya isim-isim yang 5, yakni abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Contoh, ja'a abuka. Yang ketiga
alif, yang mana alif nun isim tasniyah yang tertentu. Contoh ja'al muslimani. Yang keempat, nun ditandai dengan fiil yang bersambung dengan dhamir tasniyah jamak muannas mukhatabah. Contoh tadhhabani, tadhhabuna, wa tadhhabina. Berikutnya ada nasab, di mana nasab ini mempunyai tanda-tanda yaitu fathah sebagai tanda asli. Kemudian ada ya, kasrah, dan nun yang dibuang. Yang pertama fathah, yang mana fathah ini ditandai dengan isim mufrad. Contoh ishtaraitu qalaman. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ra'aitu asyjaran. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari yang dimasuki amil yang menasabkan huruf akhirnya, tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah, waw dhamir jamak, ya muannas mukhatabah. Contoh lan yarji'a. Kemudian yang kedua alif, yang mana alif ini pengganti fathah, yakni pada isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka. Nah, yang ketiga kasrah. Kasrah ini pengganti fathah pada jamak muannas salim dengan menambahkan alif dan ta pada akhir lafaz. Contohnya khalaqallahu samawati. Kemudian yang keempat tandanya adalah ya, yang mana ya ini pengganti fathah pada isim tasniyah. Contohnya qara'tu kitabaini. Kemudian yang kelima, menghilangkan huruf nun bertempat pada af'alul khamsah. Ketika rafa, tanda i'rabnya dengan menetapkan nun, sedangkan ketika nasab, tanda i'rabnya adalah membuang huruf nun. Kemudian jar atau khafat, di mana jar ini berharokat kasrah. Nah, kasrah ini masuk pada isim mufrad. Contoh kitabu. Atau contoh lain adalah adhabu ilal masjidi. Jadi masjidnya itu adalah mufrad. Kemudian jamak taksir, contoh kutubu. Kemudian jamak muannas salim, contoh al muslimatu. Yang kedua ya, yang mana ya ini masuk pada isim yang 5, yakni abika, akhika, fika, hamika, wazimalin. Berikutnya isim tasniyah, contoh ra'aitu muslimaini. Berikutnya adalah jamak mudzakkar salim, contoh muslimuna. Nah, yang ketiga fathah ghairu munsharif atau tidak menerima tanwin ketika jar masuk, ketika jar harus dibaca fathah. Contoh nadartu ahmada. Berikutnya adalah jazam, yang mana tanda-tanda jazam ini adalah al-hazab atau al-hasbu. Kemudian al-fi'lul mudhari mu'tal akhir, al-misal lam yarmi. Kemudian li af'alil khamsah allati rafa'uha bi thubutin nun, al-misal lam yaf'ala. Berikutnya al-fi'lul mudhari sahih akhir. Contohnya lam yalid. Kemudian as-sukun. Materi berikutnya adalah jumlatul ismiyah. Kullu jumlah tarkib min mubtada wal khabar. Al-misal al-baitu jamil, al-maidanu wasi'. Mubtada merupakan isim yang makrifat. Mubtada dan khabar harus bersesuaian, dibaca rafa. Khabar berupa isim nakirah. Berikutnya al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah hiya al-jumlah allati awaluha fi'il. Misal zahabat Fatimah. Dan jumlah fi'liyah ini, fi'il ini terbagi dua. Yang pertama fi'il muta'addi.
Al-fi'lul muta'addi huwa allazi la yaktafi bi fa'ilatin bal yahtaju ila maf'ul bih. Al-misal qara'a Ahmadul Qur'ana. Al-fi'lul lazim. Al-fi'lul lazim huwa ma yaktafi bi fa'ilatin wa la yahtaju bih. Al-misal jalasa Ahmadu. Kemudian al-fa'il. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'ul al-qur qabla fa'iluha bi fa'ili huwa ismu marfu'ul madhkur qablahu fa'iluhu. Al-misal qama Zaidun. Fa'il zahir. Fa'il ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fa'il zahir. Fa'il zahir adalah fa'il yang isimnya zahir atau disebutkan. Contoh najahat thalibu. Kemudian fi'il dhamir, yang mana fi'il dhamir ini adalah fa'il yang berupa isim dhamir. Kemudian fa'il dhamir mustatir. Contoh tajlisu. Berikutnya fa'il dhamir muttasil. Contohnya ukrimtu walidayya. Kemudian fa'il mu'awwal, mana fa'il mu'awwal ini adalah fa'il yang berupa masdar yang dipahami dari fi'il setelahnya. Yahsunu an tajtahidu. Berikutnya an-naibul fa'il. An-naibul fa'il wal ismul marfu' allazi lam yadhkur ma'ahu fa'iluhu hasfa wa taghayyarat ma'ahu suratul fi'li wa yusamma al-fi'li mabniyun lil majhul. Al-misal qara'a Khalidul kitabah menjadi yuqra'ul kitabu. Berikutnya ada kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana, bata, dhalla, adha, amsa, doro, laisa, ma zala, ma bariha, ma fata'a, ma anfaka, ma dama. Al-misal wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, kana wa akhwatuha ini adalah khobar dari kana, boleh berada di fi'il dan isimnya. Kemudian boleh mendahulukan khobarnya. Kemudian fi'il yang menerima tasrif dan dapat beramal seperti fi'il madhi. Fi'il kana dan saudaranya boleh digunakan dalam keadaan tam atau sempurna. Kemudian terakhir, khusus untuk fi'il kana dapat dibuang serta isimnya. Sering terjadi sesudah inna syartiyah dan law syartiyah. Nah, berikutnya kita masuk ke materi af'alul muqarrabah. Asyuru' ar-raja' wal harful musyabbahah. Af'al muqarrabah, di mana af'al muqarrabah ini adalah fi'il yang bermakna hampir atau menunjukkan kedekatan dengan hasil. Contohnya kada Zaidun yadhhabu, yang mana artinya adalah hampir saja si Zaid pergi. Nah, berikutnya qaraba Khalid yajlis. Kemudian awsaka Zaidun ayyajlisa. Nah, di sini artinya adalah hampir semua. Kemudian af'alur roja, di mana af'al roja ini adalah fi'il yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Contohnya asa Zaidun ay yakhruja. Kemudian yang terakhir af'alus syuru', di mana fi'il yang menunjukkan pengharapan atau mengharapkan datangnya khabar. Di sini ada tafiqa, akhadha dan ja'ala. Contohnya adalah akhazat tiflu yabaki. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir adalah inna wa akhwatuha, yang mana inna wa akhwatuha ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
ada inna taukid, contohnya innallaha ghafurur rahim. Kemudian ada anna taukid, contohnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada ka'anna sebagai tasybih, contohnya ka'anna zaidan asadun. Nah, kemudian ada laita, di mana laita ini berguna untuk tamani. Contoh laita syabab aidan yauman. Kemudian ada la'alla, di mana la'alla ini berfungsi sebagai taraji. Contohnya la'alla habibal qadimun. Kemudian ada lakinna. Lakinna ini sebagai istidrak. Contohnya qomal qamu lakinna amran jalisun.